Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Ibrani pasal kelima. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Pada saat kita membaca pasal keempat, dengan tema kita agar kita hari ini di tengah pandemik ini dengan iman masuk pada perhentian Tuhan. Hari ini kita membicarakan lagi bagaimana masuk pada perhentian ini. Hari ini pasal kelima harus mendengar, untuk mendengar agar kita bisa masuk dalam pokok keselamatan perhentian Tuhan. Yang dimaksud yaitu kita harus mendengar Kristus, dan kita harus mendengar dan mengikuti juru selamat ini. Tuhan hari ini masih terus dengan perantaraan Kristus berbicara kepada kita, seperti pada zaman dahulu lewat para nabi-nabi berfirman. Kristus telah datang, bahkan telah menyelesaikan keselamatan bagi kita dan telah naik ke surga, dan kita terus masih untuk mendengar Dia, agar kita jangan apa yang dilakukan oleh Kristus tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Di depan, di pasal keempat, bagi saya sendiri harus mengerti pasal keempat itu telah membaca beberapa tahun. Dari mulai percaya Tuhan Yesus 16 sampai sekarang, sampai pada tahun kemarin baru mengerti. 60-an tahun umur saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan peristirahat dalam perhentian, dalam maksud apa. Setelah saya membahas 10 perintah keempat, perintah keempat saya baru memahaminya, itu masuk pada sabatnya Tuhan, agar setiap orang kita bisa masuk dalam perhentian Tuhan, yaitu satu titik yang tertinggi dalam hidup. Dan juga Tuhan memberikan perhentian ini bagi kita. Bagaimana kita bisa masuk di dalamnya? Kita harus perhatikan, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan perhentian Tuhan. Saya baru memahami sampai 40-an tahun. Untuk mengerti begitu sulit, apalagi harus mengerjakannya. Jadi walaupun kitab Ibrani sudah membaca berulang kali bertahun-tahun, tidak begitu memahami apa yang dimaksud dengan perhentian. Itu otomatis atau tidak? Di ayat keempat pasal 9, apa yang dimaksud dengan jadi tersedia suatu tempat perhentian hari ketujuh bagi umat Allah? Apa maksudnya itu? Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh kita taat. Apa yang dimaksud di sini? Paulus sepertinya kita memahami. Sesungguhnya dari pasal 9 mulai, sebelum pasal ketiga sudah mulai diterangkan. Orang Israel, mereka tidak bisa masuk ke tempat perhentian. Setelah masuk dalam, mereka
walaupun masuk dalam tanah perjanjian, tetapi mereka tidak masuk pada tempat perhentian. Dan Yosua juga tidak membawa mereka benar-benar pada tempat perhentian. Apa yang dimaksud semuanya ini sampai pada membahas 10 perintah pasal perintah keempat baru mengerti. Jadi kita harus lebih banyak lagi membaca kitab Yohanes. Karena kita menyembah Tuhan dengan roh, jiwa, roh dan kebenaran. Dengan roh dan kebenaran, apa juga yang dimaksud dengan itu? Yaitu dengan Roh Kudus dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam perhentian Tuhan. Yaitu yang dimaksud dengan sesungguhnya menyembah Bapa. Menyembah Bapa, dengan demikian kita baru bisa benar sesungguhnya masuk pada tempat perhentian, dan baru benar-benar yang dimaksud dengan penyembahan. Jadi saya merasa Tuhan mulai membuka akan kebenaran ini kepada kita tentang akan perhentian atau sabat Tuhan. Masuk lagi pada pasal 13 juga kita tidak paham, dan juga 15 dan 16, dan kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu hidup. Apa yang ingin diterangkan di situ? Kita tahu firman Tuhan itu adalah Kristus, dan juga yang Kristus beritakan tentang Injil. Yang Injil yang diberitakan oleh Kristus lewat anak Allah Kristus yang berfirman bagi kita. Yang diterangkan remanya, dia sendiri adalah Logos, yaitu firman Tuhan. Dengan memberitahukan kepada kita, pada saat kita mendengar rema Tuhan, kemudian kita baru bisa masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Masuk di dalam Logos. Gambar ini adalah Injil yang hari ini Tuhan berikan kepada kita. Yang dikatakan Logos, firman Allah itu hidup. Seperti mata pedang yang bisa menusuk pada tulang dan sumsum jiwa, dan di dua Alkitab ini mengatakan tentang kebenaran atau yang diterangkan dalam Logos, yaitu kebenaran Tuhan, yaitu yang diberitakan oleh Yesus yang hidup dan ada hubungan dengan kita bahkan selamanya. Pada saat kita sampai di situ akan lebih diperluas lagi, seperti firman Tuhan adalah seperti mata pedang yang tajam yang bisa menusuk sampai tulang dan sumsum dihancurkan. Setiap di dalammu segala dosa tidak bisa untuk disembunyikan. Tapi hari ini saya membaca terus sepertinya tidak demikian. Pada saat kita dengan akal kita menerima dengan kita menerima apel yang diberi Tuhan itu yang kita terima itu adalah benanah, yaitu Yesus. Injil yang diberitakan oleh Yesus itu sangat mengerti akan kelemahan kita, dan juga dia tahu apa yang kita pikirkan dan kelemahan kita. Karena pada masa itu, pada kaum Kristen, pada saat Rasul Paulus menulis surat ini kepada mereka untuk memberi semangat ke mereka agar jangan lemah, jangan mundur, agar tidak
sesat. Pada saat menghadapi penindasan, jangan lemah dan meninggalkan Kristus. Mereka menghadapi kesulitan, satu yang sukar, dan dayanya sangat berat, tarikan dari dunia, tarikan dari rohani, beban dari masyarakat, dan suara dari duniawi, seperti kita sekarang. Jadi kitab ini memberitahukan kepada kita, pada saat kita membaca lagi bisa membantu kita dari segala sesuatu daya tarik ini, agar kita tidak mengikuti daya tarik ini dan kita terus untuk mengikuti Tuhan, masuk dalam perhentian Tuhan. Paulus mengatakan bahwa firman itu hidup. Dia memahami apa segala kelemahan bagi kita, sehingga segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi dalam kita dan dalam berontakan kita. Seperti pada saat saya menuliskan berkhotbah tentang khotbah saya pertama, untuk mengikuti dan mengikuti lagi, yaitu Tuhan menyelamatkan 2022. Pada saat saya merangkak di lantai, di situ ada daya tarik kegelapan duniawi, masyarakat kan. Pada saat kita menghadapi kesulitan, kita harus datang pada Tuhan. Pada saat kita merangkak di lantai itu memang sangat sulit. Firman Tuhan seperti pedang yang pedang bermata dua. Kita segala kesulitan kita, segala yang kita berontaki itu juga memaham, sehingga Tuhan ingin menolong kita. Pada saat kita merangkak, kita dengan berontak itu sangat sulit untuk dimenangkan, karena daya tarik itu sangat berat, sehingga untuk mudah membuatkan kita untuk berserah. Pada saat kita mau untuk kembali kepada Tuhan, Tuhan akan membantu kita, sebab firman-Nya sangat mengerti akan kita, Injilnya sangat memahami akan keadaan kita. Mohon Tuhan untuk membantu kita, dan agar jiwa raga kita dan segala sumsum kita pun bisa dipisahkan. Di dalam kegelapan, dalam pemberontakan kita, Injil bisa memahami dan melingkupimu, menudungimu. Jadi ayat pasal ayat 14 sampai dengan 16, yaitu imam besar Yesus Kristus yang sangat mengerti akan keadaan kita. Apa yang kita percayakan, yang kita bicarakan, yang kita dengar, yang kita kemudian kita akui. Dia sangat jelas akan kelemahan kita. Walaupun kita pernah terjatuh, tetapi Tuhan masih mengasihi kita, dengan maksud bukan terus untuk kita terus berbuat salah, tetapi yaitu berpeganglah Dia dan kembali bertobat. Jadi kita dengan percaya dengan Dia, kita bisa dengan berani untuk datang di hadapan tahta Tuhan, mendapatkan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya, karena Dia mengerti akan kita. Dengan demikian Tuhan membawa kita di dalam perhentiannya, yaitu di depan tahta karunia-Nya. Dia menjadikan pertolongan bagi kita pada waktunya untuk menolong kita. Dia mengasihi kita karena Dia memahami, mengerti akan
kelemahan dan pemberontakan yang ada di dalam hati kita sebagai manusia. Mengapa dia bisa memahami kita? Karena dia adalah kebenaran. Di ayat kelima lebih diterangkan lebih dalam lagi. Karena dalam penderitaannya dia taat. Di dalam penderitaannya dia masih terus untuk mendengar. Bahkan di dalam penderitaan ini, menghadapi kematian, menghadapi penghinaan, dia masih terus untuk taat kepada Tuhan. Dia belajar terus untuk taat sehingga dia bisa memahami akan kita karena dia pun demikian, dia sebagai manusia mengalami penderitaan. Di ayat ke pasal kelima menerangkan demikian, jadi kita harus mendengar, mengikuti dia. Di pasal kelima saya membagikan 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan 4 itu subtema yang pertama, yaitu imam yang dipilih di antara manusia. Dia tidak terus di sini untuk mendapatkan kemuliaan. Mari kita baca. Sebab setiap imam yang besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Dia sebagai imam di antara orang, dia pun bisa melihat kelemahan orang. Dia sangat mengerti orang yang jahil dan orang yang sesat. Jadi dia bisa untuk menerima. Jadi dia mempersembahkan korban persembahan bukan hanya untuk orang tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dan kehormatan yang dia ambil dia sebagai imam besar itu bukan karena dari pemberian orang, tetapi itu adalah yang diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan. Itu adalah panggilan Tuhan, dan iman yang besar ini dia menjadi imam besar. Dia mengerti akan kelemahan orang-orang dan kelemahan di dunia ini. Imam yang dipilih di antara manusia di bumi ini, dia mengetahui akan kelemahan orang. Imam yang kehormatan bagi imam besar ini adalah diberikan kepada Allah. Diberikan dari Allah. Yang diambil imam besar yang dipilih di antara manusia ini, dia adalah menjadi pokok dari kebenaran yang diutus dari surgawi, seperti yang dikatakan di ayat kelima. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepada
kepadanya, "Anakku, engkau telah diperanakan pada hari ini, sebagaimana firman dengan suatu nas lain, engkau adalah iman yang selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Ini adalah datang dari Tuhan. Dan menurut peraturan dari Melkisedek sebagai imam besar. Melkisedek itu adalah dari satu adat yang lama dari zaman Abraham, sesuatu imam besar. Dia adalah imam besar yang datang dari Tuhan dan juga memberitahukan bahwa dia adalah utusan dari Tuhan. Jadi Kristus dia menurut peraturan Melkisedek yang diutus dari Tuhan, bukan mengambil kehormatan sebagai seorang imam, tetapi dia adalah yang diutus dari Tuhan, dan kehormatan ini diberikan kepada Tuhan dengan menurut imam menurut peraturan Melkisedek dengan sebutannya, gelar yang diberikan kepada Kristus. Tetapi dia datang di bumi sebagai manusia. Di depan kita melihat dia sama dengan manusia. Dia ada keilahian. Yesus datang di bumi. Dia 100% dia adalah Allah, Tuhan. Tetapi dia juga 100% manusia. Jadi menghadapi penderitaan, dia bukan menggunakan keilahiannya menghadapi penderitaan ini. Kalau dengan keilahiannya pasti dia dengan kelihayan yang tak terbatas, sehingga dengan keilahiannya tidak ada seorang pun yang bisa menangkap dia. Tetapi di Alkitab tidak menerangkan demikian. Tetapi dia pun didorong sama orang untuk dijatuhkan pada tebing yang terjal. Saatnya belum tiba. Dia dari kampung halaman, tidak ada seorang pun yang sanggup menangkap dia. Walaupun di Taman Getsemani, pada tentara prajurit melihat dia. Setelah prajurit pun tidak ada satupun yang sanggup menangkap dia. Dia tidak menggunakan pedang untuk melindungi diri sendiri. Dia menyerahkan dirinya sendiri. Jadi, Yesus tidak menggunakan keilahiannya menghadapi penderitaan. Pada saat dia dicambuk yang menarik daging-dagingnya, itu sangat sakit. Jadi menghadapi disalib, darah dan keringatnya seperti darah menitik satu penderitaan sangat besar. Seperti dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Pada saat dia mau disalibkan, dia tahu kematian itu sungguh sangat menderita, dan dia juga bertanya pada Tuhan, bolehkah dialihkan cawan yang pahit ini? Tetapi aku menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendakku. Dia dengan ratap tangis dan keluhan berdoa dan permohonan agar dia bisa melewati untuk tidak mati.
agar yaitu lepas dari maut. Dia connect dengan Allah Bapa. Satu Bapa suku sangat menderita sekali. Bolehkah tidak ada cara lain, tetapi terjadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Dia seluruhnya menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan dirinya pada Tuhan. Nyawanya juga demikian diserahkan pada Tuhan. Dia percaya seluruhnya pada Tuhan. Dengan percaya kasih dan kasih Tuhan. Kalau bagi kita melihat dari segi kelereng, Tuhan, mengapa kamu begitu ego? Saya demikian mati. Kamu tidak menyuruh aku bangkit. Aku sudah tidak ada apa-apa. Sesungguhnya kalau kita adalah Tritunggal hilang satu, jadi Tuhan kamu ambil semua. Ini adalah pikiran yang negatif atau sering kita sebut dengan kelereng. Tapi Yesus seluruhnya percaya pada Tuhan. Dia percaya Tuhan akan membangkitnya. Dia seluruhnya percaya pada Tuhan. Percaya akan Tuhan. Percaya dan mengandalkan Tuhan seluruhnya itu adalah berserah pada Tuhan. Lakukanlah kehendak-Mu Tuhan, bukan menurut kehendak-Ku. Engkau mengutuskan aku untuk naik, untuk disalibkan. Aku pun disalibkan. Aku rela untuk disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Satu yang sangat menderita. Ini harus ada kepercayaan dan andalan yang sangat besar. Yesus dengan demikian, dengan masih sebagai manusia, dia mengadakan hubungan dengan Tuhan. Agar kesalehannya telah didengarkan. Ini sangat penting. Yaitu kesalehan. Dari kesalehannya ia telah didengarkan. Tuhan telah mendengar. Ia begitu saleh kepada Tuhan. Apa yang di dalam semua yang diperlukan Tuhan pun tahu. Dan apa yang dia ucapkan, permohonan pun Tuhan pun mendengar. Apa makna yang ada di sini? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Karena yang dideritanya, dia mengalami segala penderitaan ini, seperti yang dikatakan di ayat ke-7, dalam dia sebagai manusia yang telah menghadapi penderitaan, dia begitu saleh terhadap Tuhan. Dia menyerahkan dirinya sendiri untuk taat menurut kehendak Tuhan. Dia belajar menjadi taat. Sebelumnya dia belum pernah mengalami semua ini. Dia tidak tahu bagaimana saat menjadi
untuk mentaat dan belum tahu apa penderitaan yang akan dialami, tetapi dia telah belajar terlebih dahulu untuk taat. Taat dalam kata ini akarnya dikatakan mendengar padanya. Dalam arti asal yaitu menjadi milikmu, yaitu aku mendengar, engkau menyuruh aku mati, aku pun walau aku mati, aku pun mengikutimu. Engkau menyuruh aku untuk menyelesaikan keselamatan ini, aku pun melakukan. Yaitu Yesus menyerahkan dirinya di bawah Allah Bapa. Tuhan, engkau berfirman bagaimana, aku pun lakukan. Yaitu yang dimaksud dengan taat. Dia mengalami penderitaan pada saat dia menjadi manusia. Dia taat seluruhnya pada Tuhan seperti dikatakan di ayat ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yaitu ia mencapai kesempurnaan. Yaitu sebelum dia disalibkan, dia belum sampai langkah ketaatan yang sempurna, tapi sekarang dia mencapai kesempurnaan dan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pokok keselamatan dalam arti Yesus mengerti akan kelemahan kita. Bagaimana dia mengerti akan kelemahan kita? Di pasal ke-4 dikatakan dia adalah Injil, Logos. Logos dari Tuhan, dia adalah pedang yang bermata dua yang memahami kita dan bisa mengerti akan kita, karena dia adalah imam besar seperti Harun. Dia juga bisa mengerti akan kelemahan orang Israel. Dia bisa mengerti. Dan sekarang Yesus, dia adalah imam besar yang datang yang dari surga, yang juga bisa mengerti akan kita, bahkan mengerti kelemahan-kelemahan kita sampai seberapa dalam, sampai pada kematian, langkah kematian, yaitu pada saat dia mau disalibkan, dia mengambil keputusan seluruhnya menyerahkan diri. Demikian dia rela untuk seluruhnya mengikuti itu, taat pada Tuhan, tidak mendengar akan kedagingannya. Dia menang, dia sempurna, dia tak saleh di dalam kesalehannya. Dia belajar untuk taat, yaitu seluruhnya percaya kepada Tuhan, bahkan sampai pada kematian. Imannya menang dari atas maut. Dia seluruhnya tak percaya pada Tuhan dan berserah pada Tuhan. Kematian pun dia pun berserah. Dia sehingga dia mencapai kesempurnaan. Sampai pada langkah ini Yesus demikian. Jadi sampai sekarang, dulu pada menghadapi kesulitan mereka menghindar, mereka ingin mendapatkan aman. Dia lebih baik untuk mengadakan dari bantuan dari alam
untuk sampai agar mereka dapat menghindar dari segala kesulitan. Yesus mengerti apa yang kita alami, kelemahan kita yang kita alami. Bahkan penderitaan yang dia hadapi lebih dalam lagi. Jadi dia mengerti akanmu dan juga bisa menolongmu. Dengan pengorbanannya sekali dia mendapatkan kehormatan yang abadi. Dia memberikan pengorbanan bagi kita, mengalami apa yang kita alami, bahkan dia mengalami lebih banyak lagi daripada yang kita alami. Jadi aku harus mendengar akan dia. Demi bagaimana dia mendengar pada Tuhan, demikian juga kita harus mendengar Tuhan. Dia adalah imam yang diutus oleh Tuhan untuk menolong kita. Dia berasal dari Tuhan, dia berasal dari sorgawi yang diutus oleh Tuhan. Di ayat 11 dikatakan, di ayat 10 dikatakan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Dia adalah yang diutus, imam besar yang diutus oleh Allah untuk menolong kita. Kemudian kita sampai ayat 11 sampai dengan 14. Ini menerangkan agar kita segala firman dari Kristus harus kita dengar. Bahkan sampai meresap dalam hati sanubari kita. Dikatakan di ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kita katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Paulus berkata, Yesus menurut peraturan Melkisedek sebagai imam besar untuk selamanya, yang membawa pada masa para jemaat pada saat itu apa yang diberitakan tidak mendengar. Yaitu aku bilang yang dengar atau tidak dengar itu kamu mendengar, tapi di situ lamban, yaitu sukar untuk didengar. Kamu lamban, jadi tidak bisa menerima, menampung apa yang didengar. Yaitu pikiran dan pendengaran yang didengar itu tidak bisa meresap. Kamu tidak dengan sepenuh hati untuk mendengar, kamu tidak paham, kamu tidak ingin, seperti telah dikatakan seperti tidak dikatakan tidak didengar. Kamu punya pikiran sendiri, bahkan kamu sesungguhnya tidak imam besar menurut peraturan Melkisedek ini tidak ada masuk di dalam hati, tidak kamu masukkan ke dalam hatimu kebenarannya dengan menggunakan kekuatan yang lain, kuasa yang lain. Kamu merasa ini bisa, tetapi ini bukan, karena kamu telah kehilangan yang terpenting. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Dengan arti kamu sudah percaya begitu lama, kamu seharusnya menjadi guru. Kamu masih perlu lagi asas yang diajarkan, asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras.
yaitu Injil yang telah diperdengarkan kepadamu, yang diberitakan kepadamu, asas-asas pokoknya mengajarkan kamu, yaitu kamu sudah percaya begitu lama. Seharusnya kamu sudah berjalan sampai langkah ini, kamu menjadi pengajar. Tidak terpikir kamu masih di situ berontak, kamu masih begitu lemah, masih berpikir, siapa menyembah malaikat yang mana? Atau terhadap Kaisar Roma apa yang kita harus lakukan? Apakah bolehkah aku terus untuk menyembah atau tidak menyembah dia? Masih dalam satu pemberontakan. Kamu percaya begitu lama, mengapa begitu masih dalam kelemahan? Seharusnya kamu menjadi pengajar. Tetapi sekarang masih harus menerangkan apa yang dimaksud dengan Injil. Yesus itu siapa? Bantuan apa yang kamu dapati dari Injil? Masih perlu untuk apa yang diajarkan oleh Yesus, asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Dan masih memerlukan susu, tidak memahami tentang kebenaran, sebab itu adalah anak kecil. Tetapi makanan keras untuk orang-orang dewasa yang karena punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Menurut waktu kamu percaya Tuhan, seharusnya kamu sudah menjadi guru, pengajar. Orang yang demikian panca inderanya terlatih. Segala pikiran, hati pikiran atau panca indera itu dilatih, yaitu mendengar Injil, punya iman dan menerima. Kemudian dengan pikirannya juga dicernakan. Dia bisa berpikir, menerima, bahkan dia dilakukan. Bukan hanya mendengar, tetapi tidak bisa masuk. Pikirannya tidak lancar, hatinya tidak tergerak. Jadi Injil yang didengar seperti tidak ada apa-apa. Dan tidak terlatih. Pada saat kamu panca inderamu terlatih, kamu akan menghadapi perbedaan yang besar. Seperti sekarang menghadapi kesulitan yang besar ini, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara semua, bagi jemaat pada masa itu dulu, pengajaran kebenaran ini sama juga diajarkan bagi kita. Jadi kita harus dengan iman, dengan percaya untuk terima Yesus akan keselamatannya. Dan keselamatan yang datang darinya bukan hanya untuk kamu masuk surga, tetapi keselamatan ini bagi kita sekarang juga adalah sebagai pertolongan bagi kita setiap waktu. Walau keadaan apapun, keselamatan Tuhan Yesus, dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Kita dengan iman menerima apa yang telah imam besar lakukan, genapi. Dia bisa menolong kita dan mengerti akan kita. Jadi kalau kita telah lemah atau mengikuti duniawi ini, kita harus kembali. Yesus bisa menolongmu. Dia adalah akar keselamatan yang abadi dan juga membawamu masuk dalam perhentian Tuhan. Di zaman sekarang,
eh, bolak-balik golang di lampu merah hitam ganti perganti hari pandemik sekarang, kita terguling-guling sampai pada Mesir seperti orang Israel sama guling-guling keluar dari Mesir, kembali lagi ke Mesir. Mohon kalian mengerti apa yang saya maksud. Ya, sehingga Israel diruntuhkan. Dan kita percaya Tuhan. Seharusnya kita demikian. Kita connect dengan Tuhan, masuk pada perhentian Tuhan. Tetapi kita berguling-guling. Kita berguling kembali ke Mesir. Seperti orang Israel sama. Dibinasakan, diruntuhkan, kehilangan segala sesuatunya. Jika di dalam proses ini kita kembali melihat, pada saat kita masih dalam berontak, kita harus terus dengan iman, percaya, masuk dalam Injil Tuhan, yaitu yang disampaikan oleh Yesus Kristus untuk membawa kita pada perhentian. Di sini ada damai abadi. Di sini ada kehadirat yang abadi. Kehadirat Tuhan yang abadi. Kita akan hidup sebagai manusia yang diciptakan menurut wujud gambar Tuhan. Dunia mengikuti kita, bukan kita mengikuti dunia. Kita terus mengikuti Tuhan, mohon Tuhan untuk membantu kita. Tuhan memberkatimu. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersama bangkit untuk menyembah Yesus. Yesus, Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkau adalah terang bagi kami. Engkau adalah Raja Damai. Yesus, Engkau adalah pertolongan kami. Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, di pagi hari ini kami sepenuh hati untuk menyembah-Mu. Haleluya.
Haleluya. Yesus Kristus, kami mengagungkan Engkau. Engkau adalah imam besar. Engkau tahu akan kelemahan kami. Engkau yang berdoa bagi kami. Engkau yang mati untuk kami. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan. Tuhan kita, Dia adalah imam besar kita. Tuhan, kami memuji Engkau adalah imam besar. Engkau yang menyelamatkan kami. Tuhan, Tuhan Maha Tahu. Dan Engkau lakukan menghadapi penderitaan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah imam yang berkorban bagi kami. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau yang mau mengerti akan kelemahan kami. Yesus, Engkau Tuhan yang demi keselamatan kami menjadi manusia. Tuhan, kami tujuan untuk menyelamatkan kami dari yang sesat. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, penderitaanmu sekalipun Engkau adalah anak, Engkau telah belajar untuk menjadi taat. Dan juga karena ketaatanmu agar memberikan keselamatan abadi bagi semua orang yang percaya padamu, yang taat kepadamu. Tuhan, terima kasih sehingga kami mempunyai kekuatan menang dari penderitaan ini. Dalam penderitaan ini kami belajar untuk taat. Tuh, Engkau Allah, Engkau adalah imam besar. Engkau menyerahkan dirimu sendiri dan mengajar kami untuk belajar bagaimana menyerahkan diri kami sendiri, tidak mengikuti keinginan kami sendiri, tetapi menuruti kehendak Tuhan. Saudara semua, Yesus Kristus, Dia mengerti akan apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami, sebab Dia juga telah menjadi manusia dan mengalami hal yang penderitaan. Saudara semua, kita belajar untuk taat. Jangan menuruti kehendak kita, keinginan kita. Tetap kita mengangkat tangan kita untuk berdoa dalam menghadapi kesulitan. Kita belajar untuk taat, dengar pada Tuhan. Mungkin di dunia ini kita banyak mendengar sekali suara-suara dalam sehingga mengakibatkan kita ingin pergi dari tempat kita, meninggalkan tempat asal kita. Kita ingin menghindar menghadapi pada virus ini. Kita takut bahkan tidak berani keluar rumah, dan juga masih banyak ketakutan yang lain dalam hidup kita. Itu adalah yang dari diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita menyerahkan segala keinginan kita, tetapi yang kita mengikuti akan keinginan Tuhan. Kita perlu kesabaran, kita perlu ketaatan. Tuhan bisa menolong kita. Belajarlah, kita bisa sempurna. Mari kita berkait dengan Allah yang memberikan kita keselamatan yang abadi ini. Kita connect dengan imam besar kita. Kita berdoa bagi kesulitan kita. Tuhan melihat akan kesalahan kita terhadapnya, dan juga Tuhan mengulurkan tangan keselamatannya bagi kita. Kita menyembah Allah kita yang agung, Yesus.
Tuhan, apa yang kami alami, kami penuh dengan kesulitan dalam menghadapi keadaan dan hal ini. Tuhan, kami berdoa padamu. Kadang-kalanya kami juga, Tuhan, mengambil jalan kami sendiri. Kadang kami melihat, mungkin dengan cara ini kami bisa mendapatkan lebih mudah, lebih bebas. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolonglah kami. Engkau punya kami kekuatan agar lepas dari sini, dan untuk kami tidak memilih jalan yang mudah dalam keadaan kami. Beri kami belajar untuk taat. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolonglah kami. Walaupun Engkau adalah anak Allah, tetapi pun Engkau pun mengalami harus menderita, yaitu Engkau sendiri juga belajar untuk taat. Tuhan, di dalam kesulitan kami menghadapi pandemi ini, keadaan ini, atau kesulitan ekonomi, Tuhan, keadaan ini Engkau lebih lagi memahami kami. Berilah kami untuk tetap belajar untuk taat. Tuhan, kami berterima kasih. Mari kita bersama berdoa bagi bumi ini di dalam menghadapi pandemi ini. Bagi yang di rumah sakit, yang dalam, kita berdoa untuk mereka agar mereka bisa masuk mendapatkan keselamatan ini dengan percaya pada Kristus, percaya pada Injil. Tuhan, kami berdoa untuk di seluruh bumi ini, Tuhan.
Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkannya. Tetapi makanan keras untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan pada yang jahat. Mari kita bangkit bersama. Kita tatakan tangan kita agar Roh Kudus berilah iman kepada kami, punya telinga yang mau untuk mendengar, sehingga telinga kami bisa mendengar dengan iman untuk mendengar, agar hati pikiran kami menjadi tanah yang subur, menampung Injil-Mu, yaitu firman-Mu. Agar hati dan pikiran kami, apa yang kami dengar dalam iman, dibenahi dengan kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar hati dan pikiran kami mengikuti gerakan dari-Mu, agar apa yang firman kebenaran yang kami dengar masuk di dalam hati pikiran kami, yaitu bagaimana kami menjadi orang, yaitu Injil-Mu sendiri. Bukan hanya mendapatkan Injil diampuni dari dosa, tetapi kami bisa menang dari segala kesulitan, menang dari segala penderitaan, masuk dalam Injil-Mu, masuk pada perhentian-Mu. Tuhan, berilah kami pada Injil-Mu lebih luas lagi untuk melihat, agar kami di dalam masa sekarang ini, kami jangan tersesat, dan apa yang kami dengar jangan terbawa arus hingga tersesat. Hidup kami tidak terkonek dengan Injil-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar Injil Yesus masuk di dalam hati kami, dan bahkan kami bisa meraba dan kami bisa mengerti, bukan hanya dosa diampuni, lebih lagi masuk pada kesempurnaan, menjadi tumbuh dewasa penuh dengan kehidupan Kristus, seperti kesempurnaan Kristus. Agar kami dalam penderitaan ini mendengar suara-Mu, mendengar Injil-Mu, mengikuti Tuhan, agar kami masuk dalam perhentian Tuhan.
agar kami bangkit memimpin dunia, agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolonglah kami, setiap saudara-saudari kami, agar kami dalam keadaan sekarang kami bisa mengerti akan Injil-Mu, berpegang pada Yesus, mengikuti Yesus, berjalan pada jalan Yesus, bukan berjalan pada jalan duniawi, jalan yang mudah, jalan yang luas, jalan duniawi. Tetapi kami berjalan dalam jalan surgawi. Tuhan, bukalah mata kami, agar kami melihat kemuliaan-Mu, melihat jalan yang ingin kami langkah jalani. Tuhan, tolonglah kami, baik dimanapun kami berada. Roh Kudus, tolonglah kami, agar telinga kami pun terbuka, panca indera kami terlatih, agar kami bertumbuh dewasa, tahu berjalan pada jalan-Mu, bukan pada jalan duniawi. Berkatilah kami, agar kami di dalam-Mu ada perhentian, ada damai, ada sukacita, ada kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua.